udah transfer ya Jess gitu. Oke, makasih Bang, udah sampai. Nah, iya udah. Udah transfer aja nyampe. Atau minta kontak Jess, minta bagi nomor lu, siapa tahu gue bisa ajak. Ajak apa nggak tahu ya kan? 3. Cheers. Aduh, anjir ngomir ya. Apa tuh, guys? Aduh. Mampus tuh. Halo semuanya, kita bertemu lagi di acara Golex. Ngobrol Bang. Felix. Oke, sekarang kita sudah kedatangan bintang tamu Mas Colis. Bukan. Gua Ya, hari ini kita spesial, kita bikin podcastnya agak ngantuk ya Pak ya? iya, karena Ngantuk banget. Karena ini kita persiapin materinya sampai nggak tidur ya Pak? benar-benar nggak tidur, dan akhirnya sekarang kita sudah mendatangkan sebuah bintang tamu. Kok sebuah sih? Seekor. Seikat. Segepuk. Sekandong. Selesai. Sekian. Seorang bintang tamu. Benar lo, kenapa presiden seorang bintang tamu? Kenapa nggak ngomongin namanya? Lu kenapa ngomongin seorang bintang tamu? Sorry, kita kedatangan seorang seksofonis. Wanita terfavorit di Jakarta dan Indonesia. Amin. Amin. Siapa lagi kalau bukan Jessica Siahaan. Dari sudut kanan. Ya. Dari sudut kanan nih. Gak ada, ini bukan tinju. Sorry. Ini. Lo mau ngadu dia sama seksofonis siapa sih? Oh, ada ada. Ah, Semua teman-temanku semuanya keren semua ya. keren. Jadi kebetulan nih Jessica Siahaan ini dia adalah. Selamat sapa dulu dong. Ya udah. Selamat siang. Halo Jessica. Aduh gila. Jadi Sebenarnya kita sama Jessica ini udah ngobrol, selalu ngobrol. Begini jadi bingung gitu ya. jadi ngobrolin apa? Ini kita mau pura-pura basa-basi, kita udah tahu semua. Sampai aib-aibnya gue tahu. Kayak jangan dibuka dong ya. Sama aib kita berdua juga dia tahu. Iya, nih, jangan sampai. Oke, apa kabar Ibu Jessica? Baik. Ibu dokter kita nyebutin dong. Oh iya, betul Dokter sekali. Jessica. Kan belum tahu nih orang-orang di sini. Udah tahu lah, follow Instagramnya pasti kan teman-teman ini dokter nih pokoknya. Oke, jadi Jessica ini adalah seorang dokter yang mau jadi seksofon ya. Emang udah Saksofonis jadi, ya. Jadi seksofon Atau jadi seksofonis yang jadi dokter. Baiknya kira-kira gimana cocoknya? Nah, itu dia. Tergantung budget ya kan. Itu Mana dia. yang lebih tinggi itu yang depan ya Pak? Itu dia, Iya, betul. benar sekali. Kesibukannya lagi apa aja nih Jessica kalau boleh tahu? Sibukannya lebih ke apa ya sekarang ya? Ya cari-cari yang cair aja lah kalau gue mah. Gue liat Instagram Jessica tuh dulu apa, dari dulu main saxophone, dari main wedding sekarang sampai main sama artis. Wih. Gila nggak? gila. Lo main wedding, ngeles apa? Mungkin pernah jadi guru gak sih? Lo pernah nggak sih? Dulu banget gitu. Pernah jadi dari guru, dari weddingan, sampai dia sekarang ngiringin penyanyi Pak. Marion Jola Pak. Nah, Gila, itu dia. top sih. Top. Ada Fabio Azar juga dia yang ini Pak. Fabio Azar juga. Tapi yang utamanya tuh ring satunya itu adalah Marion Jola ya. Iya betul sekarang. Wih, gila keren banget sih memang. Oke, thank you Jessica untuk hari ini. Belum. Capek banget. Cuma mau ngasih tahu kalau dia main Marion Jola doang. Tapi pas temen-temennya pada penasaran nih, teman-teman ngulik kita ya. Ngulik ngabers kita. Tiba-tiba ngabers. Gue baru tahu. Teman-teman kita nih pasti pada pengen tahu gimana Perjalanan karir ya? Ya, perjalanan Jessica nih buat sampai di titik saat ini tuh gimana sih awalnya gitu loh. Kita ngebahas soal musiknya dulu ya, dari musiknya dulu. Lo main saxophone dari kapan gitu? Atau mungkin lo dulu main apa dulu kali ya? Kalau kemarin kan episode lo Om Ilas ternyata main drum dulu. Oh iya. Nah, kalau Jessica mungkin Atau perjalanan lu mengenal musik lah itu dari Dari mana? mana? Coba dong ceritain ke teman-teman ini. Jadi awalnya itu pertama kali gue main piano tuh umur 5. Umur 5, terus habis itu gue belajar biola umur 7. Nah terus habis itu kayak seru ya ngeliat Dave Koz gitu kan. Seru banget nih kayak DJ nih hidupnya gitu kan. Oh, iya. Ya udah tuh akhirnya gue belajar saksofon di SMA. Oke. Umur berapa sih? 16 lah. Udah terus dari situ gue les saksofon tuh nggak lama banget karena kan basicnya kan udah ada ya, belajar musik, baca not udah gitu. Jadi
Ya udah tuh les cuma 8 bulanan. Ya udah habis itu ngulik-ngulik sendiri aja saksofonnya, terus habis itu mulai main wedding, pernah reguleran juga, ya event, pokoknya gitu-gitu aja sih. Sampai akhirnya ada di titik ini. Sedap sekali. Emang beda banget Jessica kan dia bacaan mal. Kalau Felix kan main saxophone dia bacanya garis tangan. Itu Gak bisa. ramal dong gue. Ramal. Tapi gue tahu banget nih kenapa Jessica tuh suka ngulik Kenny G. Karena Kenny G itu ada darah Bataknya juga, Pak. Apa tuh? Kenny Gultom. Oh J-nya tuh Gultom, G-nya itu Gultom, Gultom ya. Pak. Oh Ini dia, iya. Fun fact-nya ya guys ya kalau kalian belum tahu. Ada di bawah sini ya. Iya. Kenapa jadi orang Batak? Oke, dan kan kebetulan gue pemain saxophone juga. Nah, lu Yang udah berhenti ya, Pak ya? udah berhenti dan gue sekarang fokus nyanyi ya. Gue lihat-lihat masih ada foto lu kan di kafe terdekat. Jadi waktu main saxophone tuh gue banyak banget mengalami kesulitan sampai akhirnya gue hampir mau kelar, Pak. Maksudnya tuh gue hampir nyerah gitu loh. Ah susah nih main saxophone nih, kayaknya nggak bisa deh gitu. Lu ada nggak sih sempat Ya di benar. titik Dan itu? lu apa karena ternyata saxophone nggak semudah yang gue lihat di Kenny G itu gitu. Ada sih titik itu mah kita pasti ada ya. Kalau lagi belajar tuh ada tuh titik-titik kayak di mana aduh gue pengen ngejar altissimo misalkan. Ini nggak bisa, nggak dapet, jadi nggak usah main sekso dulu tuh. Ada, cuman karena persaingan di dunia musisi Jakarta itu agak ketat ya, Wak. Iya. Jadi kalau nggak latihan kayaknya lo agak tersingkirkan gitu kan. Oke. Akhirnya ya udah balikin lagi moodnya, ya udah belajar lagi, ngulik-ngulik lagi gitu. Bener sih bang, karena di Jakarta ini pemain musik banyak banget ya. Iya, Banyak banget parah. ya. Yang main saxophone gak banyak. Tapi jarang banget pemain saxophone yang Cewek, jarang banget. Bisa. Yang gua kenal aja paling cuma di kehitung jari lah, satu jari lah. Satu tangan gali. Satu doang, satu jari. Iya doang. Dia doang dong, satu jari. Salah. Gitu. Gue bilang beberapa Maksudnya satu teman jari, aja. kamu gitu. Asik. Enggak, lu cuma hitung satu tangan lah. Satu tangan. Enggak, iya maksudnya kayak cuma sedikit lah. Dan Jessica itu salah satu yang terbaik lah menurut gua. Nah, itu dia. Terbaik lah. Salah satu yang terbaik, guys. Terbaik lah. Pemain saxophone ngiringin artis gua rasa jarang ya, Pak. Jarang, cewek apalagi, Pak. Cewek jarang. itu jarang. Maksudnya yang jadi benar-benar ring satunya ya. Bener-bener jarang banget. Dan Jessica tuh waktu itu pertama kali di Marion Jola gue kaget. Ih gila, temen gue main di Marion Jola. Gila. Gue pikir. Kalau kita kan mainnya Mario Bros ya, Pak. Teretet. Iya, kita nontonnya juga Mario. Kita juga nontonnya bukan Mario Bros, Mario Jolo, Mario Teguh, Pak kita dulu. Oh iya bener. Kita dulu sempat kata-kata masih teman-teman super Iya. ya. Hai. Nah kalau apa namanya selain saxophone nih, selain musik, kesibukannya nih apa lagi nih Bu Dokter? Itu disebut ya. Nah, wah, gila, keren banget ya bisa bikin. Kayak udah kesebut ya. Aduh, lu sih. Jadi nggak seru lagi acara kita. Nah, ya Ada udahlah. spoiler-spoilernya tuh. Lu udah ambil dokter kan? Dokter di Universitas Indonesia nih dia. Iya, Gila baru men. lulus. UI, dokter, main musik jago, ya kan? Udah pasti dia sinamotnya mahal nih. Oh, gila. Gila, dia kalau misalkan dia orang Batak kalau mau nikahin cewek kayak gini, Mahal banget ya, harus nabung ya guys ya. 400 juta ya nggak salah ya? Ya, 455 lah. Hah? 455. Gila, ditawar. Tawar. Siap-siap aja ya guys ya. Ya udah kalau boleh tahu nih kenapa gimana tuh lu bisa memisahkan waktu tuh antara saxophone lu dan Membagi dokter waktu. lu. Ya membagi waktu, memisahkan. Capek. Soalnya hidup gua tuh banyak yang terpisah. Nggak? Itu masuk siapa? Terus siapa? Yang kemarin nonton kamu ya? Nanti dikat ya, Pak? Itu bukan dikat ya? Enggak ada. Terus? Gimana ceritanya, Mas? Jadi lu gimana caranya membagikan waktu antara dokter dan saxophone ini? Profesinya kan beda jauh banget nih. Kalau gue sih kebetulan sekarang kerja di rumah sakit yang nggak terlalu sibuk banget ya. Jadi gue bisa atur waktunya. Ya namanya part time lah gitu. Jadi gue kayak part time dokter di sana. Jadi kalau misalkan gue ada jadwal Marion Jola ya tetap prioritasnya di Marion Jola dulu gitu. Sisanya ntar misalkan gue tukeran sama dokter yang jaga yang lainnya gitu. Oh, Tetap berarti- jadwal aja. Berarti lu fleksibel juga ternyata ya? Fleksibel, cuman karena kan gue sendiri kan kemarin kan sempat terjebak ya, bukan terjebak sih. Jadi kayak sekolah gue kan lama ya, 6,5 tahun. Terus habis itu gue sempat kerja juga 10 bulan di rumah sakit yang sebelumnya. Nah itu gue ngerasa kayak waktu gue buat musik tuh terbatas banget. Nah akhirnya gue memutuskan di tahun 2022 ini ya, sejak September lah. Dan rencananya di setahun ini juga gue pengennya fokus di musik dulu sih.
Gue sempat mikir, waktu tahun-tahun itu gue pikir lu bakal berhenti main musik tuh waktu itu. Lu nggak ada kabarnya lagi, sempat hilang ya? Iya, gue sempat hilang Hilang karena ya? kerja-kerja terus kan dan terlena karena pacaran juga kali ya. Emang pacar Jessica dulu Jadi tuh. kalau bisa Agak jangan toksik ya. Kalau bisa jangan pacaran ya. Ya, Iya, jangan pacaran. Lu kalau misalkan mau pacaran anak band cewek, lu harus ngerti pekerjaan lah, bro. Iya. Iyalah, jangan lu Gak ada. Oke, terus itu kan kalau udah di kerjaannya nih, maksudnya. Tapi kalau sebelumnya lagi nih, waktu lu lagi belajar, maksudnya lagi di study ini, lagi di kuliah, nah bagi waktu buat latihannya sama saksofon tuh gimana? Mungkin Iya. teman-teman ada yang mau tahu Ya, soalnya tips and biasanya triknya. suka pada aduh gua gak sempet latihan nih gara-gara gua Latihannya sekolah. gimana tuh, kan sibuk banget kan belajar jadi dokter itu kan sulit gitu, gimana tuh? Yes. Kalau gue sih waktu itu emang nggak pernah punya jadwal yang kayak tiap hari gue harus latihan gitu ya. Cuman pasti nyempetin sih, kayak misalkan kayak seminggu 2 apa 3 kali itu seenggaknya pas lagi pegang tuh fokus aja. Setengah jam sampai 1 jam, karena orang juga latihan kelamaan kalau nggak fokus ya buat apa kan. Biasanya kan kita fokusnya tuh setengah jam sampai 1 jam di awal doang kan. Betul. Jadi ya udah pastiin kalau lo lagi quality time sama alat musik lo itu maksimal aja gitu. Terus kan Sabtu Minggu biasanya kita ada event apa gitu. Ya datang duluan lah apa kayak gitu, pemanasan gitu. Mungkin kalau misalnya buat teman-teman di rumah yang belum punya saksofon, mungkin dia bingung mau tiup apa sih? Kebetulan aku lagi jual saksofon ya. Buat teman-teman yang belum punya saksofon gimana sih? Beli di aku. Iya sih, Enggak ya? kebetulan Jessica juga buka ini juga ya, toko sepatu juga ya. Iya, toko sepatu ya. Ya, itu saksofon. Bukan toko sepatu ya kan. Tapi toko sepatu juga ada loh, Pak. Iya, maksudnya tadi kan yang dibahas saksofon, Pak. Kebetulan banget ya. Kebetulan banget promo. Jangan lupa follow Instagramnya boleh. Follow Instagram. Dan jangan lupa follow Instagram Rison Kreatif. Langsung aja di Kali ini kita udah punya home band. belum. Anjir. Ya udah, kalau gitu langsung aja kita saksikan penampilan dari Jessica. Ya apaan? Penampilan. Penampilan apa? Kita kan kagak ada persiapan kayak Nadine, Pak. Sorry. Nggak ada, Pak. Kita tuh nggak pakai skrip hari ini. Gue cuma bingung mau nanya apa lagi. Nah, kita masuk, kita kalau misalnya ngomongin saksofon udah ya kan. Iya. Sekarang nih kan kita kita berdua kan anak band nih. Cowok, tau lah kehidupan kita gitu-gitu aja. Iya, betul. Cewek jadi anak band itu, ini yang agak bahaya nih. Orang stereotipnya suka ngawur-ngawur gitu. Walaupun mungkin Jessica nggak ngawur ya, nggak ngawur, nggak sedikit. Maksudnya kan stereotipnya kan anak band kan apa gimana ya, apa sih bahasanya, dunia malamnya itu Bebas gitu. bebas gitu. Coba sebagai cewek nih anak band, ini buat teman-teman di rumah mungkin sebagai cewek pengen jadi anak band, apa sih, karena mereka pasti worry kan. Iya. Nah, lu kan sebagai udah pelaku bisa ngasih tau ke teman-teman, jadi cewek itu di anak band tuh gimana Nih, gitu. kameranya. Sudah dijelaskan. Oh, kamera sendiri ya. Sorry. Kameranya di sini. Kalau jadi anak band cewek, ya emang agak ini ya, maksudnya prototype ya, mungkin jadi orang tuh ngelihatnya kita tuh kayak nakal aja gitu dalam tanda kutip ya. Itu sih jeleknya, padahal nggak mesti harus kayak gitu juga, walaupun banyak kan kayak gitu ya. Iya. Betul. Tapi kalau gue sih pribadi, basicnya mungkin gini kali ya, nakal boleh, tapi jangan bego gitu. bener, Lebih gitu bener. kali ya. Kalau boleh bego jangan ya guys ya. Nah itu dia. Itu Bego itu lah berarti gini, bandel itu kan maksudnya bandel yang dimaksud itu jangan sampai makin narkoba. Itu kan jadi bego juga kan maksudnya. Iya. Narkoba terus misalkan suka apa namanya, tiba-tiba ada tamu om-om terus nyamperin. Itu kan nggak pinter ya nakalnya ya. Nah, itu- Emang nakal yang pinter itu gimana sih kalau nggak tahu? Ya nggak ketahuan aja sih. Nakalnya yang ada benefitnya. Iya. Tapi bukan benefit Biasanya yang apa lain tuh ya. benefitnya? Hah? Benefitnya ya cuan. Oh coba. Kira-kira. Tapi cuannya yang halal. Oh ya. Itu dia. Nah, kita ngomongin dunia malam aja kali ya, seru Iya, kali betul. ya. Ayo. Nah, kalau ayo. boleh tahu nih Jessica nih berarti kalau dunia malam kita Kalau ngomong- kalau tidur jam berapa sih biasanya? bukan gitu. Kalau dunia malam nih mungkin Jessica nih sering main-main di bar-bar malam nih kan, musik kan, live musik kan. Nah, kalau main di bar-bar malam gitu sering nggak sih ada yang kayak kita ngomongin dari personal band-nya dulu deh, ada yang sering ngegodain Enggak, nggak, atau penonton dulu aja. Kalau bentar Oh, aja. penonton dulu boleh. Ada nggak sih tamu yang suka kenalan atau mau bahasa anak bahasa zaman sekarang tuh ngebungkus gitu ya? ya nggak bungkus-bungkus. Tapi Ada. lucunya sih,
menanggapi pertanyaan kali ini, gue tuh emang gak pernah sih digituin. Oh nggak pernah gitu Iya. Kenapa ya? Agak Mungkin vibes tuh vibes rohani banget ya. bener, kebetulan kan emang gue punya band rohani juga ya. Yang formatnya berempat tapi nggak tahu nasibnya sekarang gimana itu ya. Tadi gue mau ngomong udah pada beda agama. Beda Ya kita. ampun, iya. Oh alah. Lebih fokus ke situ sih. Lagi fokus di situ ya. Enggak Oke. sih. Tapi kayaknya mungkin Jessica ini kelihatannya orang ngomong Jessica tuh bahwasannya kayak, oh ini kayaknya cewek ini galak nih, nggak bisa diapa-apain gitu masanya gitu. Bisa Akan di- siapa ya? Maksudnya bisa diajak project. Iya. Project. Atau ada kemungkinan beberapa pria tuh kalau ngeliat cewek yang terlalu berkualitas dia jiper juga Iya, jiper. Ada. Ada juga yang kayak gitu. Bener. Nah tapi kalau boleh tahu kalau dari personil bandnya juga Nah, ini kan biasa. sempat nggak sih Aduh, ada gue yang suka nih bandel bahas gitu? ini. Maksudnya ada yang kayak Bisa, misalkan lagi main di wedding atau main di mana, baru kenal nih sama anak bandnya misalkan. Kan suka wedding kan suka gitu ya, kita baru kenal kan. Pulang-pulang tiba-tiba ada yang chat, "Hai, tadi mainnya bagus juga." Tapi personil sendiri tuh. Atau di chat, Jess, lu pulang naik apa gitu. Ay, sedap. Lu rumah lu di mana? Kenapa mau nebeng ya kamu? udah pulang ya, gitu udah kan, udah pulang. sampai. Udah nyampe gitu. Atau enggak dari yang punya proyeknya, Pak, yang punya entertainmentnya. Udah transfer ya, Jess, gitu. Oke, makasih Bang. Udah sampai. Nah, iya betul. Udah transfer aja lah. Atau minta kontak, Jess, minta bagi nomor lu, siapa tahu gue bisa ajak-ajak. Ajak apa nggak tahu ya kan? Bisa jadi kan ajak. Tapi kalau ngajak-ngajak gitu Job. biasanya job-job juga sih. Job juga. Nggak pernah yang ini. Bukan job yang lain ya, mesti. Enggak sih. Apa? Aduh. Walaupun saksofonis itu Sial. meniup ya. Iya. Belum coba. Belum coba situ. Tapi nggak salah sih ya. Pekerja Wak. tiup, Pak. Oh, iya. Pekerja Iya, tiup. benar. Emang kita peniup kan. Itulah susahnya, Kayaknya kan? video ini nyokapnya cewek gue nggak boleh nonton, Pak. Gak enak gue, temen gue Tapi masih ketawa ya tante ya. Nah Pernah ya, itu Tante? gimana tuh kalau yang sepen tuh ada nggak yang kayak gitu? Yang ngecat-ngecat gitu. Ya. Gak tahu sih, kayak belum ada ya gue kayak gitu. Karena biasanya kalau ngecat-ngecat. Tapi kayak lu udah tahu juga sih. maksudnya Nggak kita ada. Ya kan teman-teman belum tahu, kasih tahu dong. Buka dong aib lu di sini. Tahu bayar gue berapa? Kayak gitu. Sorry. Enggak sih, kalau yang kayak gitu-gitu mah nggak ada. Biasanya kalau yang kayak gitu-gitu mah temen udah kenal biasanya. Oke. Oh biasanya kenal dulu baru dideketin ya? Iya, gitu sih. Oke. Nah tapi ini pertanyaan menarik lagi Pak. Ini kebalikannya Pak. Kalau misalkan personel bandnya yang ngechat lu itu mungkin nggak ada. Lu ada nggak yang ngechat? Itu Ada kan lu tertarik dengan orang gitu. lu yang tertarik nih kebalikannya. Ya kalau tertarik ya pasti ada ya, Wak. Cuman Lu yang ya, ngechat duluan. Lu yang ngechat duluan. ya ada lah beberapa, dikit. Tapi wajar lah, misalkan cewek sendiri tiba-tiba ketemu pemain-pemain cowok-cowok. Cewek yang suka musik pasti dia suka, kadang-kadang Pemain suka musik. cowok yang suka main musiknya ada tipe yang seperti ya kayak kalau di main musik ada nilai plusnya kan. Apalagi kalau Tapi gue tuh nggak pernah lo naksir sama cowok tuh karena sekedar dia main musik doang gitu. Kayak gue harus ngobrol dulu, gue Oke. harus ada chemistry-nya dulu, baru kayak oh ini menarik nih gitu. kalau tiba-tiba nih, ternyata menarik nih, tiba-tiba pas lagi pas main ternyata mainnya jelek. Lu ilfil gak? Ternyata solonya Lidian semua. Ya, berat juga ya ini. Juga ya. Pinter ya, Pak. Kayak agak serem juga ya. Ternyata dia main sama guru lesnya sendiri. Ya, gue tahu lagi guru saya itu siapa? Siapa? Mas Arif ya, Mas Arif. Om Arif. Mas Arif. Oh, Om dia Arif. memang Itu jago senior banget kita sih. di saxophone. Mas Parah Arif. ya? Iya, parah. Parah Nah, gimana banget. tuh? Ada nggak tuh yang Yang lu apa tadi? chat-chat Gue gitu lupa. tuh ya? Yang ngechat Yang apa? lu chat lu dekat. Berarti tuh ada tapi lu mesti dekat dulu sama dia, lu mesti kenal benar-benar ya. Iya. Dari personality-nya mungkin ya, lu ngeliat dia bikin lu nyaman. Iya gitu. Gak bisa kayak gue baru ketemu weddingan terus kayak sekedar dari casingnya doang terus gue suka gitu. Gue nggak gitu Jarang sih ya. basic. Apa nggak bisa kayak gitu ya? Nggak bisa gue, karena musisi butuh chemistry menurut gue. Oh. Makanya banyak-banyakin project bareng-bareng deh kayaknya. Iya sih memang ya. Tapi Jessica ini kalau misalnya gue liat kayak dia lu manggung di artis-artis kan. Lu suka main Fabio Azar gue liat juga. Mario Jola lah yang paling sering kan. Menurut lu pas lu masuk ke dunia session itu lu gimana? Lu kan pertama kali main di wedding nih. Terus ketemu pemain session nih yang kita nggak ngomongin skill siapa yang lebih jago ya, tapi secara profesionalitas mereka udah lebih solid kan. Iya. Lu gimana tuh ngadepin yang begitu-gitu tuh? Itu sempat jadi tantangan sih buat gue karena kan kayak waktu di Mario Jola tuh kan basisnya udah senior ya kan, terus keyboardisnya juga adiknya keyboardis terkenal. Iya. Boleh nyebut nama nggak sih? Boleh. Boleh. Boleh ya? Sini. Boleh. Jadi Mario Jola yang awal itu kan ada Kak Yudit, ada Dio ya kan, terus habis itu emang MD-nya kita Kak Denis.
Nah itu emang kayak senior semua, gue sempet kayak jiper juga gitu kan, kayak gue siapa lah gitu, karena dulu kan gue cuma main wedding, event gitu. Pas dikasih materi, ngulik kan. Kalau Marinjola kan materi 9 lagu, semuanya di aransemen bos. Jadi nggak mungkin lo nggak dengerin gitu kan, mau nggak mau. Akhirnya gue kayak nyatet. Nah di situ gue kayak pas latihan karena mereka udah pemain lama, jadi kan udah hafal ya. Kayak gue doang nih yang pakai stand-standan iPhone gitu kan. Iya. Ya gue sempat ini juga sih kayak jadi tantangan kayak berarti gue harus cepet nih ngafalnya gitu. Mau nggak mau kan gue harus take time buat latihan, buat ngafalin gitu kan. Nggak mungkin ya saksofonis manggung pakai stand kan. Iya, betul. Lu Iya. bukan drummer gitu kan. Ah. Kayak gitu sih sempat apa namanya? Adalah up and down-nya, kayak ngerasa capek juga pernah gitu-gitu sih. Banyak Nah lah. tapi sampai di titik lu main di Marinjola nih, ini nih sebelum sampai situ, itu lu gimana caranya bisa main di Marinjola? Iya, oh iya gue bilang juga. Lo kenapa bisa di sana ya? Oke. Awalnya itu gue main di Marinjola tuh karena sebelumnya tuh gue sempat main sama Om Andre Hehanusa. Oh, iya. iya benar. Waktu itu lucu banget sih, gue lagi main di acara apa sih Kementerian something gitu, terus Om Andre tuh gestarnya. Mungkin dia ngelihat gue kayak lucu aja gitu ya, saksofonis cewek gitu kan. Ya udah ikut deh main gitu, akhirnya gue jamming, terus gak berapa lama manajernya ada yang nanyain kontak gue. Oke. Itu waktunya lama banget, kayak dari waktu dia minta kontak gue sampai gue diajak main ngiringin dia. Nah, Ada kali setahunan. setahun lama. Akhirnya dia ngajakin gue main di tahun 2019 kalau nggak salah. Nah ternyata bandnya tuh anak-anak MJ Squad. Wih, Kak Denis, Yudit, Clay, oke. gue lupa waktu pianonya siapa ya. Gue lupa lah. Nah terus akhirnya di situ Kak Denis tanya, lo mau nggak kapan-kapan gitu gue ajakin ngiringin Marinjola? Kan gue mau ya. sudah. Tapi itu juga waktunya lama juga bro, dari waktu gue diajakin itu sampai akhirnya gue ngiringin Marinjola. Ada setahunan nggak lebih. Setahunan ya. Jadi memang dalam penantian Iya. dalam penantian itu ya nggak ngulik juga sih. Ya maksudnya nggak berusaha kayak prepare gitu nggak. Cuman kayak wah seru juga kali ya kalau gue waktu itu sepolos itu maksudnya kayak lucu kali ya kalau di Instagram gue fotonya tuh gue fotonya Marinjola gitu ya. Kayak anjir seru Udah juga nih ngebayangin gitu ya. kan. Udah Iya udah bayangin nih Ini kan. foto sama kita mulu kan gue bosen ya. Tapi nggak apa kan rohani ya. Rohani. Rohani kan yang lihat Tuhan ya iya, kan. sedap. Banyak lah yang cover-cover ini kan Betul. tema-tema intro kita waktu itu. yang Gue berbahagia. koleksi juga dari surga, Pak. Wah, Jadi iya. nggak kelihatan. Yang nonton itu penghuni surga. Iya. Benar. Makanya nggak kelihatan juga. Emang iya. Penghuni surga udah mati Oh semua. iya makanya. Sial. Ya udah akhirnya dari situ gue diajakin job pertama. Gue belum ada fotografer nih. Gue menanti kan job kedua itu belum ada lagi nih. Job ketiga belum ada lagi. Nah ternyata job keempat Marinjola baru bayar fotografer event itu. Baru tuh pertama kali gue ngepost kayak Lu seneng anjir. banget ya? Happy banget waktu itu. Ya, Waktu itu waktu- fotonya yang ini nih. Cekrek. Nggak ada. Dia juga nyarinya males juga. Fotografernya itu berarti waktu pas dia lagi datang tuh lu seneng banget ya waktu wah ini bisa Happy nih. Langsung, Bisa nih. langsung saya fotoin gua. bertanya, deketin Marjol lah, deketin Marjol. Ayo. Gue kata, bentar, pasang baterai. Bentar. Ya, Tamiya, Pak. Siap. Bahasa mantra tapi ya kira-kira. Tapi jangan lupa juga kalau kalian butuh kameramen, langsung aja add di Reason Reason gratis. gratis. Udah paling the best. Foto-foto kita. Datang dulu lagi. Mana contoh-contoh fotonya Resen dong lu? Oh nanti Gini langsung dong. aja lihat di Instagramnya aja langsung. Langsung lihat di Instagramnya aja. Gue udah siap mau begini loh. Langsung kayak gitu. Oh. Oh berarti lo waktu ngiringin si Marinjola ini benar-benar jalan Tuhan banget ya. Maksudnya nggak ada yang tahu tapi pas lagi main sama Andre Hanusa bisa aja kan pemain lain ya. Iya. Bener. Tapi kalau seandainya di waktu main sama apa? Andrea Hanusa, kalau lu nggak main bagus lu nggak akan kayak gitu. Betul. Maksudnya Iya sih. kalau misalkan ketika lu dibayar cuma berapa, ini buat orang lain misalkan cuma dibayar berapa atau di panggungnya cuma begitu doang, lu harus main semaksimal mungkin karena kita nggak tahu lu bakal main sama siapa, men. Betul. Ya. Dan nggak mungkin juga apa namanya cuman gimmick-gimmick saksofonis Iya. cewek lah apa segala macam. Kalau di dunia profesional tuh udah beda ya, Pak. Beda banget. Itu pasti mikirin skill juga, gimmick juga mesti pikirin. Cuman yang gimmick lebih banyak lakunya sih jobnya dibanding gue sih memang. Itu Agak dark benar ya. sih. Itu yang kita cari. Itu yang ya biasa di kafe-kafe cari. Heeh. Cuman memang nggak semua orang punya dua hal itu.
skill dan gimmick. Iya. Menurut gua skill juga harus perlu, misalnya ketika orang punya gimmick, kalau misalkan skillnya nggak ada juga jadi cuma Jadi kayak mesti saling aneh banget melengkapi nih. Lebih ke model ya kayaknya ya Iya, jualannya jadi ya. model nih jadinya nanti nih. Makanya mungkin karena lu punya dua hal tersebut gitu. Iya. Tepuk tangan dulu dong. Teman-teman. Gila. Dan akhirnya udah berapa tahun nih main sama Marion Jola? Pertama itu tahun 2019 apa ya? Enggak. Oh, itu pernah satu job doang. Terus habis itu pandemi, akhirnya baru mulai lagi kita di 2021 November. Jadi sebenarnya udah setahun lebih lah sebenarnya. keren sih. Hal yang paling sulit nih selama lo main sama Marion Jola selain ngafalin aransemen, yang paling sulitnya itu gabung di tim additional player tuh apa sih? Ngiringin seorang artis Marion Jola gitu kan yang lagi naik-naiknya nih. Apa yang paling sulit? Yang paling sulit tuh, jadi gini, kalau di yang gue tahu ya, Marion Jola tuh sebenarnya salah satu aransemen yang agak sulit dibandingkan artis-artis pop yang lain gitu. Tapi gue nggak ngomongin BCL gitu. BCL tuh susah banget dari gue dengar materinya. Cuman Marion Jola tuh salah satu yang aransemennya tuh kompleks dibandingkan artis-artis yang lain gitu ya, yang sepantaran mungkin idol-idolnya yang lain gitu ya. Nah, jadi sebenarnya tantangan terbesarnya kalau tiap session yang ngegantiin kita di Marion Jola itu Berbaunya tantangannya susah. tuh aransemennya sebenarnya. Gitu. Udah sih itu doang, kalau yang lainnya mah enggak. Karena cuman udah waktu awal-awal tuh mereka latihan banyak dulu ya, lu udah latihan banyak, hafalin banyak lagu, sekarang udah tinggal jalan aja ya. Memang Iya, aransemennya betul memang gitu. susah banget. Iya. Tapi karena susah, kita akan masuk ke bedah aransemen bersama Idu ini. Itu tadi. Sejak kapan ada segmen itu, Pak? Bedah aransemen, jadi dia ntar Tapi karena Jessica juga kebetulan dokter, kita bedah orang juga, Pak. Orangnya yang gitu ya. Yang itu mana dari gue Soalnya sih. nggak ada. Mas Colis. Iya, dia perlu dibedah. Kalau nggak salah ginjalnya ketuker mati. Waduh. Keren banget, keren. Ini keren, Jessica luar biasa. Oh, nggak ada kayaknya. Ada kita main itu aja. Oh iya, oke. Enggak, tapi kita ngobrol-ngobrol. Ngobrol. Nah, fun fact aja nih. Oke, ini masuk ke sesi fun fact. Dan nggak ada bumper itu, Pak. Gua nggak Nah, bikin, Pak. Oke, fun fact-nya ini. Teong. Jessica ini selain pengiringnya Marion Jola juga, selain dokter juga, ternyata dia ini perfect pitch, Pak. Wah, gila. Oke, Bener. mau games ya? Iya. Buat yang nggak tahu perfect pitch itu apa, jelasin dulu, Jess. Film nggak sih Pitch Perfect? Itu perfect. Bukan, itu Oh, beda ya, Pak. Beda. Sekarang ada penjelasan ntar dari sini. Penjelasannya. Perfect pitch Di adalah slide berikut ini. terus ada keluar kartun. Perfect pitch adalah. Nggak kartun kali, Mas Colis. Oh iya, perfect pitch adalah sambil makan kopi. Perfect pitch apa sih, Jess? Kok jelasin dulu dong. Ngasih dulu. Aduh mah nggak ngomong mau bahas ini. Ayo Yaudah, dong. yaudah. Kalau perfect pitch itu, jadi yang gue tahu ya, ada perfect pitch terus ada perfect apa gitu. Jadi ada yang kayak lo denger nada, lo bisa langsung nebak nih nadanya nih apa. Misalkan gis, misalkan cheese gitu. Ada juga yang dari apa namanya, pokoknya ada beberapa gitu loh tipe-tipenya, dan emang ada apa sih namanya perfect pitch itu apa, ini tuh apa gitu. Nah tapi yang gue tahu nih karena gue perfect pitch, ya kalau misalkan dikasih nada, oh ini nadanya ini. Oke. Tergantung walaupun dengan treatment beda-beda di pemikiran, mungkin dia udah Ya. hafal nadanya Ada atau juga yang kayak dia- suara kereta. Nah, tuh dia bisa langsung tahu oh itu tuh nadanya gitu. Ada mungkin, yang gitu mungkin juga. pemerintah harus belajar perfect pitch biar bisa dengar suara rakyat. Buat apa cuma denger dong ditebak bunyinya. Cuma ditebak tapi nggak direspon buat apa? Iya, oh lapar ya sudah. Tenang. Gila, di video ini ada pesan moralnya, Pak. Orang. Betul, kita ambil gitar kali ya. Oke, kita coba tes buat teman-teman yang masih ragu. Jessica, masa sih? Tapi hari ini gue mau spesial karena hari ini ada gue yang megang gitar. Kita akan ngadu perfect pitch antara Felix dan juga Jessica. Nggak bisa, Pak. Apa, Pak? Nggak apa-apa, men. Nggak apa-apa, men. Nggak apa-apa, men. Nggak, kalau Jessica perfect. Stop. Men, ayo, men. Biar adil kita bertiga, kita ngerti. Oke, nggak gimana kalau Mas Idu yang megang? Mas Idu. Lu bunyiin dari sana. Oke. Ya, bunyiin dari sana. Satu nada. Mas, tapi ngumpet ya Mas ya bunyinya ya. Mas, Waduh. itu punya Mas Idu loh. Gini, pas dia bunyi, pas Mas Idu bunyiin, neng gitu kan. Iya. Kita 1, 2, 3 jebut. Ya. Oke. Jadi nanti masuk saja terakhir 1, 2, 3 ya. Coba tes. Jangan kasih lihat ke sini, gua kan kelihatan. Ayo. Gue nggak perfect pitch masalahnya, Pak. 5 detik deh, 5 detik ya. Nggak, kita kayak kurang satu orang nggak sih yang perfect pitch lagi? Oh iya. Aduh, gue takut Ayo cemburu sahabat. nih.
Ada sahabat kita di Do. luar sana, Aldo. Kalau Kalau tonton lu mungkin bisa Iya. tebak ya. Siapa tuh di rumah bisa nebak juga. Iya. Siapa tahu yang di rumah bisa nebak dan koreksi kalau benar. atau yang salah. bisa masuk ke sini memang harus pengirim artis. Kita masuk ke sini juga gara-gara kita yang punya acara. Gue jadi nggak enak nih perfect pitch, gue perfect siaran. Gue ya diambil punya gue. Itu punya gue gini gue. Sorry. Ya gue perfectnya simple plan. Oh iya. Coba ya. Oke. 5 detik ya. Itu sih. 5 detik pas gue ngomong udah baru 1 2 3 ya. Ya. Oke. 1. Enggak, pencet dulu. Pencet dulu nanti 1 2 3 nanti pencet. Pencet dulu, tahan 5 detik baru. pencet dulu ya? Ya. Belum. Lu nggak sabaran banget sih anjir, mau show off banget. Kan 1 2 3 baru Oh, iya, jawab. lupa gua. Ulang. Lagi, nanti kat ya. Oke. Siap. Jreng dulu. Asal jreng. Kita rusak dulu otak kita. Nah, oke. Aduh, kegel lagi jadi gua bisa dapet nih jangan. Oke. Ya. Ya. Siap. 1, 2. Ya belum nih. Jangan. Belum. Siap ya. Ya. 1. Belum. Aduh dulu. Gua tuh gak perfect. Ih lama ayo. Udah kali ini gua asal nebaknya makanya cepet Pak. Kita oke. Semoga bisa. Mas ini tahu nggak tapi apa itu pencet? Coba. Tahu apa? Oke. Coba. Udah itu. Cobalah. Pak asal tebaknya Pak. Kita tahu semua yang benar pasti dia. Ya. Ya. 1, 2, 3. B. Gua nggak tahu Pak. Apa? Salah. Bener dia anjing asal itu kurang lu. Oke, ulang lagi gua mau kalah. Gua setiap game kalah mulu gua. Anjing. Kata lu asal. Gua asal tadi. Pak tadi lu kan udah kasih udah tahu Pak itu kan dari G. Itu gua kata lu asal tadi. Ini gua asal aja gua. Gua kan mau dengerin lu tadi. Ya mau serius enggak? Masih open stringnya yang asal-asalnya dulu, open string dulu biar kita rusak dulu otak dia. Iya. Ya dia enggak usah chord. Kasih asal aja asal. Udah asal tuh Pak, udah hilang Pak. Udah enggak usah pakai chord, Pak, udah Pak. Ya udah biar kita enggak tahu. Iya. Ya udah. Siap ya. Ya. Fisiknya sama mood dan Gue tau deh. Gue tau deh kayaknya. Gue dikit-dikit deket-deket kayaknya gua. Coba ya. Gue juga kasar juga nih udah mata. 1, 2, 3. Cheese. Aduh, anjir gue hampir ya. Apa tuh gue? Keren. Aduh. Mampus tuh. Satu sama. Kalau Jessica nggak bisa, dia masih bener. Sekarang. Bener, Tis ya? Iya. Bener, ayo, oke. Asal dulu, biar kita ini dulu, apa, rusak. Nah, udah rusak tuh otak lu. Iya, dari sana. Udah nggak tahu patokannya. Kalau nada tinggi, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, boleh. Siap. Ayo izin lah. Ayo. Ini Siap, hitung nih, siap. 1, 2, 3. B. Gua kayaknya ini lah sama yang pertama anjir. Sama yang pertama. Ya emang gua nggak bisa di B juga. Di B itu nggak bisa gua di B-nya. Ada masalah di gua di B. 2-1 udah 2, yes. Sampai 5. Banyak banget. Sekali lagi penentuan. Oke, siap ya. Gimana kalau misalkan ini dia Mas Ido mainnya chord? Ayo boleh. Jadi dia mau Waduh, kalau chord nggak apa? bisa gua. Nah, ayo lah, sama gue yang nggak bisa. Ya. Tunggu. Kunci dulu tuh. E, B, G, Steman. Sleman ya. Ayo chord ya. Ini chord, kalau chord ini agak berat ya sebenarnya. Ini padahal paras loh, kalau jago sih bisa nebak. Kalau Felix itu hafalnya frekuensi berapa ya, Li, ya? Berapa hertz? 40 ya, Wak. Oke, siap ya, Pak. Oke. Kota apa aja kan? Ya. 1, 2, 3. Ini maksudnya nebaknya Apa langsung apa? bisa kayak C mayor Oh, atau ini. Nah,
Ini gue nggak tahu ya. Susah anjir ini. Ini udah langsung apa gimana? Gue tebaknya langsung salah aja nih. Di minis Di nggak minis sih ini. Di minis, tapi di minisnya divis ya? Apa? Bukan. Dis ya? Oh, ini mah di minis yang di cheese ya? Hah? Ah, D, kampret. D. Oh, ini chord biasa aja ya? Kalau biasa deh. Oke. Minor mayor, lu mau tambahin 9 atau 7 boleh lah. Kayak solfeggio ya gue ya Enggak, hari ini ya. enggak. Gamesnya. Oke, siap. Gua tahu. Ini kayaknya Mayor. enggak, bukan ya? D7 gua. Kan nebak dulu lah, Gua masa D- nanya? Gua D7 Nebak kayaknya. bareng dulu. D7 gua. D7 kayaknya. D7. Kayaknya bukan D deh. Bukan. Mayor. E7. Tapi itu kayak dominan. Enggak ya? Coba lagi. Oh, E7. E7 ya? Iya. Astaga, keren deh. Gue suka nih. Bagus nih kita, otak gue jadi kepake. Biasanya kan, ini otak gue jadi kepake. Biasanya kan badan lu udah nggak pakai. Biasanya kan otaknya doang yang dicuci. Sekarang lagi kelas deh. Lagi ya, kayak ya. Ya. Apa ya, lu bingung. Gue aduh dudu gitu pak itu tadi. Keren, aduh dudu. Gampang ini mah. Jangan sini lu, guys. Lu Lu jangan juga lu. Kan dia balik aja. Jangan, lu kan bisa lihat fretnya Lihat tangan. kamera depan. Siap ya. Dong. G mayor. Itu gua juga G mayor deh. Lu curang lu. Anjir lu ikutin dia doang lu. Habisnya gak ada yang ngitung. Oh iya, ada gitu dulu mestinya. Pulang sana sekali. Siap ya. Mestinya itu, tulis. Tulis itu loh. Kalau itu. Lu jangan nebak makanya. Iya. Siap. 1, 2, 3. Ya. Ya ulang. Lagi. Enggak. 1. Belum. Gue tahu. 2. Ini bener apa enggak ya? Dia nebak saja tahu gimana. Coba, ya. Orang ya. 3. C ya? C. Enggak, Fis mayor. Hah? Ya, Pak. Gue enggak tahu nih. Fis mayor. Itu D. Iya benar Fis. Gue enggak tahu lu. Fis mayor. Biasa emang. Weh, tolong aja kata. Sorry. Masih sempet nggak terakhir? Masih sempet nggak terakhir ya? Apaan sih, Lik? Terakhir. Apa? Kita sama-sama dari mulut kita bunyiin nada yang disebut oleh Mas Idoi. Dan kita nebak sendiri. Nggak, maksudnya ngomong. Bunyiin nada Oh, ini. benar. Nah, ya gitu ya, nada ya. Oke. Coba ya, ngomong dulu ya. Gua pelan-pelan nih. Ayo. Oke. Oke, Nada. ayo. Dari yang gampang dulu aja ya. Oh, sekali Ya. aja ya. Oke. Nada gis. Udah. Tahan lu. Geprek. Hah? Gis, geprek. Kiss, ya. Kayak mending ntar nyanyinya satu-satu deh, terus disamain sama enggak. Tuh. Gue dapat. Gue dapat. Nah, itu tuh lain tuh perfect pitch sama perfect tune apa perfect apa gitu. Nah, itu kayak gitu lain tuh Coba ya. namanya. Satu, udah dapat tuh. Gis. Udah, udah dapat tuh ya. Gue udah. Belum. Aduh gua kalau sebutin ini gua bingung gua. Mesti denger bunyinya. Bentar, durasi gue. keburu lupa gua. Udah belum? Yuk. Udah. Yang mendekati aja. Satu, nyanyi bareng-bareng ya. Gimana? One. Siapa dulu Satu satu-satu? nyanyi Kak? aja, nyanyi. Ya. Bareng. Ntar lu nyamain gua. Oh, iya, Gua iya, nyamain bener. lu. Gimana? Coba. Nah, ya. 1, 2, 3. Nggak ada yang sama. Lu apa, Jus? Bener dia. Dia jago banget, Pak. Kok bisa sih? Kok bisa? Ya bisa lah. Itu tapi emang anugerah sih. Tepuk tangan lu. Iya. Karena kita tahu. Dan kebetulan dia juga selain perfect pitch juga Pak, dia juga bisa tahu kalau misalkan ada, dia kan dokter juga nih, kalau ada pasien masuk dia bisa tahu langsung penyakitnya apa Pak. Wah, bahkan kadang-kadang dia pakai stetoskop gitu dokter ini. Oh, 400 BPM. Temponya itu cepet banget, jantungan tuh. Oke guys, Oke, terima kasih. itulah keahlian dari Ibu Dr. Jessica. Tepuk tangan. Iya. Setelah ini mungkin karena kita tahu kita nggak sejago dia, gua besok menjadi IT, Pak. Lu jadi apa? Kalau gue jadi
asistennya aja. Gue jadi sales Oppo. Oke nih, tapi belum kelar juga nih Mbak. Dengar-dengar nih selain jadi dokter, selain jadi seksofonis, selain perfect pitch, pokoknya perfect gitu. Lu juga penyanyi kan? Bengkel sih. Buka bengkel. Apa? Lu juga Buka bengkel penyanyi. sih. Iya Jessica, gue udah dengerin Jessica dari pertama kali dia nyanyi tuh. Oke. Bahagia dengannya, ya kan gue nonton Flawless You. Iya. Karena dia ngeluarin single terbaru lagi Ya, nih. single terbarunya tuh kalau boleh tahu ada berapa nih singlenya nih? Yang akan keluar di Bukan single dulu deh, Maret single sih. total. Kemarin udah 2 dari tahun-tahun yang lalu-lalu, 2017, 2020, kayak 3 tahun sekali ya baru bikin single ya. Nah tahun ini mau bikin juga di bulan Maret, ada 1 lagu. Kasih tau gak sih? Pas tahu dong. Judulnya apa aja nih? Judulnya aja. Judulnya Every Damn Night. Oh, Wih. ini bakal keluar nanti ya tahun ini ya? Bulan Maret ini. Bulan Maret. Bulan Maret ini ya? Oke Iya. deh. Langsung aja kalau misalkan kalian mau dengar lagunya belum jadi ya. Belum rilis Dan langsung maksudnya. kalian udah bisa puter di tempat. Tapi ya kalau misalkan kita boleh kasih bocor nih, boleh dong bocorin first sampai refnya aja ya. Iya. Oke. Pakai ini ya kali ya, pakai kamera ya. Pakai gitar, pakai Pakai gitar. gitar dong. Pakai gitar dulu, kita ambilin. Jatuh. Sorry. Kita ambilin dulu gitarnya. Bung Denisnya nggak ada ya? Gila ya, ada gila-gilanya lu. Tiba-tiba muncul. Oh berarti lu yang mainin ya? Oke, judulnya apa tadi? Every Damn Night. Oke, EDM. diproduksi sama Bung Denis ya kalau Iya. nggak salah ya. Mantap. Oke, inilah Everyday. Ngapa Every Every Day? damn night. Every damn night. Pak. Everyday Night. Langsung Jessica aja. Shan. Langsung. Lupa lagi. Lupa. Gue grogi anjir, gila ya. Aduh. Depan lu semua gue grogi ya Allah. Nggak jelas. Ntar dulu liriknya. Itu udah nggak sabar lagi nih. Refnya aja. Ya, versi-nya. Oh, boleh refnya aja, Bang. Oke. Biar cepat. Baby, I think I'm crazy of getting stuck on you. Every part of you is paradise. And if it's just for one time, will we ever hold again? After that night, every damn night. Oh. After that night, every damn night. Oh, after that night. Gila ini lagu ini artinya sangat-sangat ini ya, apa? Sangat-sangat. Menggairahkan. Lebih ke kisah satu malam ya, Pak? Iya, satu malam. Oh, indahnya sedap. Tapi pokoknya jangan lupa. Jika sudah. Udah. Udah. Kita udah agak bosan ya. Tiap hari promo ya? Pokoknya terima kasih Jessica Shan. Semoga singlenya nanti bakal Amin, meledak karena amin, lagunya amin. menurut gua ini adalah salah satu lagu yang chord-chordnya dia tuh selalu aneh-aneh, Pak. Aneh-aneh. Benerannya aneh-aneh banget. Dan ini asik banget, R&B banget ya, R&B Asik yang banget. gitu ya. Mantap. Yang suka R&B termasuk gua dan Felix juga suka banget sama pop ya. Langsung aja kalian dengar di Nanti bulan nanti, Maret. Bulan Meliris. Nanti kalian buka video di bulan Maret. Thank you. Oke. you. Thank you banget buat Bu Dokter sekali lagi, Bu Jessica. Semoga kita ketemu Marhaban, lagi. tiba, marhaban. Tiba. Tiba. Roman. Tuh, bye-bye. Bumper.